Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video saya kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang masih sambungan dari anak hiperaktif, yaitu anak ADHD dan ADD, terutama perilaku dan kecerdasan pada anak yang mengalami ADHD dan ADD. Seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya tentang anak hiperaktif, bagi yang belum lihat, silakan lihat kembali. Lihat linknya di atas ini, Anda bisa klik untuk melihat anak hiperaktif. Sebelum mulai, saya akan ingatkan kembali sedikit, ya. Jadi anak hiperaktif yang akan saya bahas itu jenis kondisi yang sama, yaitu anak dengan impulsif. Nah, perbedaan anak impulsif berarti hanya permasalahan pada otak lobus frontalisnya saja, berbeda dengan anak ADHD, di mana anak ADHD mengalami permasalahan pada metabolisme makanan tertentu, yaitu gluten, makanan yang berasal dari biji-bijian seperti gandum, ya. Yang perlu diet gluten, jika glutennya dimakan, maka akan membuat anak ini menjadi semakin hiperaktif dibandingkan sebelumnya. Selain gluten yang berasal dari biji-bijian, yaitu makanan yang berasal dari susu sapi dan turunannya. Contoh turunannya adalah ice cream, ya, ice cream. Kemudian anak yang ini juga dietnya perlu dijaga dari minuman-minuman berpengawet. Karena dalam botol-botolan itu akan menyebabkan anak ini menjadi semakin hiperaktif. Ada pertanyaan dari orang tua, apakah anak saya ini memang tahan atau tidak? Sehingga dia ingin tahu lebih lanjut apakah anak saya ini memang benar-benar ADHD atau hiperaktif biasa atau superaktif, ya. Bagaimana membedakannya? Nah, kalau Anda mau, Anda bisa berikan untuk tidak memberikan dia atau istilahnya diet dari gluten, susu sapi dan minuman-minuman ini minimal paling tidak 1 minggu hingga 1 bulan. Pada saat Anda mengajarkan diet ini kepada anak, maka kehiperaktifan anak Anda menjadi semakin menurun. Ya, pada saat kehiperaktifannya semakin menurun setelah diet ini, maka berarti anak Anda benar mengalami ADHD. Maka pada saat Anda coba berikan misal ice cream saja kepada dia, kehiperaktifannya bertambah. Nah, kecuali pada saat diet dan posisi tidak diet terhadap makanan-makanan tersebut, anak tidak menunjukkan perbedaan perilaku terutama kehiperaktifannya, berarti anak Anda tidak mengalami ADHD. Saya harap Anda mampu memahami kondisi hal ini, ya. Nah, sebelum lebih lanjut membahas mengenai ADHD ini dan dilanjutkan dengan ADHD, ya. Yang satunya lagi adalah anak yang berbeda dengan ADHD tapi juga dia termasuk hiperaktif, permasalahan pada lobus frontalis, yaitu adanya impulsif, ketidakmampuan seorang anak untuk menghentikan gerakan dari yang muncul dari tubuhnya karena adanya impuls listrik yang tiba-tiba muncul di otaknya, sehingga dia tidak mampu menggerakkan atau menghentikan tubuhnya untuk bergerak. Sebelum lebih lanjut, maka saya akan membagi anak ini menjadi 2 bagian, yaitu anak di usia di bawah 7 tahun, yaitu anak di paling banyak ya kita temukan berarti di TKA, TKB, PAUD, dan sebelum sekolah. Kemudian anak yang di atas usia 7 tahun. Karena kehiperaktifan itu akan berbeda. Anak di usia 7 tahun. Di kelas 1, kelas 2 mungkin masih nampak kehiperaktifannya tapi sudah mulai menurun dibandingkan pada saat usia sebelum 7 tahun. Di kelas 3, di usia dia mencapai 8 atau 9 tahun, kehiperaktifan ini semakin menurun atau bahkan hilang sama sekali atau tidak ada. Nah, tapi bukan berarti pada saat anak tidak hiperaktif bahwa anak ini tidak mengalami masalah. Nah, masalahnya berubah dari ADHD menjadi ADD. Oke, kita bandingkan. ADHD adalah kehiperaktifan yang bermasalah dengan atensi atau perhatian yang minimal atau yang sedikit.
Sedangkan pada ADD tanpa hiperaktif, tapi dia mempunyai attention deficit, perhatian yang sedikit, dan itu sebuah permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Oke. Sekarang kita bahas dulu pada anak yang di bawah usia 7 tahun, yaitu anak di TKA, TKB, PAUD, dan usia sebelumnya. Saya yakin sering Anda menemukan anak-anak yang seperti ini. Bahkan seringkali anak Anda atau Anda melabel anak orang lain dengan kalimat hiperaktif dengan maksud anak tersebut adalah ADHD, padahal belum tentu. Nah, bagi yang ingin tahu lebih lanjut mengenai anak hiperaktif ADHD atau bukan, lihat link di atas ini untuk melihat kepada video saya sebelumnya. Pada anak ADHD sudah sangat jelas sekali ada hiperaktifnya. Hiperaktifnya inilah yang membuat orang tua menjadi bingung di mana anaknya berbeda dengan anak-anak lainnya, di mana anaknya tidak dapat duduk dengan tenang. Sebentar bergerak, sebentar bergerak, sebentar bergerak, dan berpindah dan bergerak lagi. Ya, baik itu dia berada di rumah sendiri, di dalam kamarnya, sambil dia bermain diajak oleh orang tuanya, apalagi kalau bermain di luar rumah. Dan ini paling menakutkan buat orang tua, karena ditakutkan kalau tiba-tiba dia berlari menuju jalan raya, sehingga terjadi tabrakan pada anak tersebut. Ini yang paling dikhawatirkan. Nah, ini hal pertama yang paling sering diperhatikan oleh orang tua, ke hiperaktifannya ini yang dia berlari ke sana kemari. Ada juga orang tua yang tidak memperhatikan ke hiperaktifan anaknya ini, dan itu dianggap biasa saja, tidak bermasalah. Ya biasalah, anak kecil aktif, nanti juga kalau sudah besar dia sudah tidak aktif lagi. Benar jawabannya, kalau nanti dia tidak aktif lagi, tapi gejala yang menyertai hiperaktif itu tetap ada pada anak yang tidak hiperaktif. Oke. Tambahan berikutnya pada anak hiperaktif yang wajib dipahami oleh orang tua seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah adanya impulsif. Impulsif adalah adanya impuls listrik yang tiba-tiba muncul yang menyebabkan anggota bergerak dan tidak dapat dihentikan oleh si empunya tubuh. Ini terjadi impulsif pada lobus frontalis karena di sana adalah area premotorik. Jadi area yang menyebabkan seseorang bergerak. Jadi dia tidak mampu akhirnya untuk menghentikan gerakan yang tiba-tiba. Dan ini tidak dapat disadari. Ini yang menyebabkan anak bergerak ke sana kemari. Bahkan kehiperaktifan dengan impulsifnya ini menyebabkan dia tidak dapat tidur siang, bahkan tidur malamnya pun tengah malam. Sampai energinya benar-benar habis, baru dia dapat tertidur. Kapan? Jam 1, bahkan ada yang mencapai jam 2. Padahal mungkin orang tuanya sudah mematikan lampu, mematikan TV sehingga gelap dan orang tuanya tidur. Tapi si anak tetap tidak dapat menghentikan aktivitasnya, dia masih tetap beraktivitas. Ini itu, bermain ini, bermain itu, naik sana, naik sini. Ya, bahkan kadang-kadang sambil menggangguin orang tuanya pada saat orang tuanya tidur. Nah, nanti dia akan tertidur sendiri karena pada saat malam sudah mulai energinya berkurang. Nah, ini jelas hiperaktifnya. Ya. Nah, impulsif ini akan menyebabkan fokus perhatian dari seorang anak menjadi sempit atau sedikit. Nah, ini yang wajib dipahami oleh bunda, orang tua sekalian tentang hiperaktif ini dengan adanya impulsif. Di mana dia tidak dapat berfokus dan berkonsentrasi akibat perhatian. Jadi pertama adalah perhatian, attention-nya begitu kecil atau begitu sempit sehingga dia tidak bisa memperhatikan apapun itu, termasuk gadgets yang dipegangnya. Jadi misalnya dia suka memperlihatkan film kartun di gadgetsnya, maka dia akan sulit untuk berfokus dalam jangka waktu lama. Karena pada saat dia mampu berfokus dalam waktu lama, misalnya 3-5 menit, maka klasifikasi ADHD sudah tidak termasuk. Karena dia sudah mempunyai rentang perhatian yang besar. Padahal dia tidak ada rentang perhatian yang besar. Oleh karena itu, pada fakta di lapangan, saya sangat jarang sekali menemukan anak yang benar-benar mengalami ADHD. Tapi anak yang mengalami impulsif, ada gerakan yang tiba-tiba yang membuat dia tidak dapat menghentikan, ya, bukan bagian tubuh tertentu ya, tapi seluruh tubuhnya yang menyebabkan dia bergerak, itu memang ada. Bahkan yang paling banyak adalah anak yang keras kepala, di mana di dalam keras kepala ini ada obsesif, di mana dia berpikir kepada sesuatu hal yang dia suka. Dan ini berbeda dengan impulsif, di mana impulsif rentang perhatiannya rendah, sedangkan obsesif rentang perhatiannya
besar, ya, sehingga dia mampu memperhatikan sesuatu hal itu dalam jangka waktu yang lama. Apa efek dari impulsif pada anak ADHD ataupun tidak anak ADHD tapi bermasalah dengan lobus frontalisnya? Jadi pada saat seperti tadi dia diberikan gadget, maka dia tidak mampu memegang untuk memperhatikan gadget tersebut. Diberikan mainan pun, diberikan mainan oleh orang tuanya, dia pun tidak dapat bermain dengan baik menggunakan mainan tersebut. Sebentar dia lepas. Bahkan kemungkinan besar dia pengen tahu lebih lanjut hal di dalamnya. Sebenarnya bukan pengen tahu, tapi pikirannya dan tangannya tidak berhenti untuk membuka atau mengoyak mainan tersebut hingga mainan tersebut menjadi hancur, ya. Berbeda dengan anak yang pengen tahu, yang saya bilang impulsif tadi. Anak yang pengen tahu, dia membongkarnya tidak asal bongkar, tapi kemungkinan besar dia pernah melihat orang tuanya dengan menggunakan obeng atau tang dan lain sebagainya, maka dia akan mengambil hal tersebut untuk dia bongkar perlahan. Nah, itu untuk membedakannya dengan hal impulsif. Hal lain, selain dia tidak dapat bermain dengan mainan tersebut, kehiperaktifannya lagi balik, dia akan berlarian ke sana kemari. Di rumah orang tuanya bingung. Baterainya tidak habis sama sekali. Dia terus berlari. Bahkan dia akan naik ke tempat-tempat tinggi. Lemari dia naikin, pagar dia naikin, pohon dia naikin. Nah, kemudian orang tua berpikir, mungkin anak saya ini tidak ada teman yang menyebabkan dia seperti ini. Padahal pada saat dia diajak ke mall, diajak ke rumah neneknya, diajak ke rumah sepupunya, anak ini tetap aktif. Tapi orang tua tidak mengenalin bahwa anaknya mengalami hiperaktif. Yang diketahui orang tuanya adalah anaknya suka bermain. Nah, ini yang hati-hati sekali. Bahwa kita harus memperhatikan bahwa anak kita emang suka bermain biasa atau dia termasuk ke dalam golongan anak yang mengalami hiperaktif dengan permasalahan ADHD atau hanya dengan impulsivitasnya saja. Ya, seperti saya bilang, impulsif hanya permasalahan pada lobus frontalisnya saja. Hal yang paling dianggap membahayakan oleh orang tua adalah pada saat dia bermain di luar, karena dia bisa berlarian ke sana kemari tanpa arah dan tiba-tiba. Yang dikhawatirkan adalah terjadi tabrakan di jalan, karena anak kita yang lari ke sana kemari tanpa peduli arahnya kemana, dan larinya pun kencang. Bukan lari seperti biasa, karena dia sendiri tidak tahu hal apa yang menyebabkan dia larinya kencang. Ya. Nah, kemudian dimasukkanlah anak ini ke sekolah. Harapan orang tua, dia pada saat berteman, maka berteman ini menyebabkan gerakannya menjadi berkurang. Dan harapan dari orang tua, bunda-bunda di sekolah juga dapat membantu anak ini menjadi lebih tertata, ya, kehidupannya, sehingga gerakannya tidak lagi menjadi aktif berlarian ke sana kemari. Benarkah hal itu? Ternyata tidak. Anak yang mengalami hiperaktif, walaupun dimasukkan ke sekolah, dia akan tetap hiperaktif. Bahkan di hari pertama dia masuk sekolah, kemungkinan besar orang tua akan bingung melihat anaknya yang berlarian ke sana kemari, bahkan bermain-main dengan mainan yang ada di sekolah tersebut. Misalnya dia berlarian naik jungkat-jungkit, sebentar nanti dia berhenti, dia naik ke palang besi untuk naik yang kubus itu, ya, atau yang kotak, dia naik sana tanpa peduli bahwa dia akan jatuh atau tidak. Kalaupun dia jatuh, anak-anak seperti ini biasanya tidak merasakan sakit. Dia kalaupun menangis, dia hanya menangis sebentar, kemudian aktif kembali untuk berlarian ke sana kemari. Itu di luar ruangan. Pada saat kondisi berbaris, anak ini pun juga tidak dapat berbaris. Maka dia akan bergerak ke sana kemari, berjalan ke sana kemari, bahkan mendorong teman-temannya. Tanpa dia peduli teman-temannya terdorong tersebut, kesakitan atau tidak, menangis atau tidak. Nah, ini yang paling dikhawatirkan dari anak hiperaktif. Karena apa? Orang tua lain akan melihat anak ini dengan sebuah kelainan yang menyebabkan orang tua yang lain tidak menginginkan anaknya bermain dengan anak kita yang mengalami hiperaktif, karena takut tiba-tiba anak ini menyakiti anak kita. Dan ini yang harus menjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan dari orang tua yang mempunyai anak hiperaktif, akan menyakiti atau melukai orang lain, dan ini akan menjadi sebuah permasalahan besar. Jika terjadi hal ini, maka segera Anda berkonsultasi kepada dokter-dokter Anda atau ke psikolog, ke ahli tumbuh kembang, dan ke dokter spesialis saraf anak untuk penanganan segera mengenai hal ini. Ya. Kemudian pada saat di dalam kelas, anak dengan ADHD dan impulsif itu mempunyai rentang perhatian yang begitu sempitnya. Ya.
Saking sempitnya, dia tidak mampu memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Yang ada adalah dia bergerak ke sana kemari, berlari ke sana kemari, berjalan ke sana kemari di dalam kelas. Sehingga anak seperti ini nantinya buat bunda-bunda yang tidak memahamin dianggap anak yang mengganggu kondisi kelas sehingga kelas menjadi tidak kondusif. Selain berlarian, berjalan, bahkan dia nanti menghampirin teman, kemudian mengambil mainan teman, dia pun bisa naik ke lemari, naik ke tempat-tempat tinggi dan menghamburkan apapun yang ada di ruangan. Nah, kehiperaktifan dengan keimpulsifan ini membuat dia menjadi tidak fokus terhadap proses pembelajaran. Baik itu belajar bermain, ya, bermain, kemudian misalnya bermain kata. Jadi contoh suatu benda itu sebutkan apa, dia sangat sulit untuk memperhatikan. Apalagi untuk menulis, karena menulis sama sekali bukan hal yang menarik buat dia, yang ada buat dia adalah berjalan ke sana kemari. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan juga bunda-bunda di sekolah. Nah, ini akan menjadikan hal yang sangat memusingkan buat orang tua dan bunda. Kondisi ini akan terus terjadi kemungkinan besar hingga anak masuk sekolah di kelas 1 dan di kelas 2. Sesuatu hal yang cukup miris buat saya adalah pada saat seorang anak dengan hiperaktif dan impulsif di mana fokus perhatian yang begitu sempit, ini sudah pasti anak ini tidak mampu belajar dengan baik. Jadi sulit dia memahami pelajaran, sulit dia untuk membaca dan memahami apa yang dia pelajarkan, sulit dia untuk menulis. Tapi lucu, anak-anak seperti ini biasanya dinaikkan oleh gurunya untuk naik ke kelas selanjutnya. Baik karena gurunya tidak tahu bahwa anak ini bermasalah, atau gurunya tidak ingin anaknya ini tertinggal, atau dari orang tuanya yang menginginkan anak ini terus lanjut naik ke kelas selanjutnya. Dan ini cukup berbahaya. Nah, karena nanti di tingkatan lebih lanjut dia akan semakin sulit dalam proses pembelajarannya. Oke, sekarang kita sudah naik di umur usia 7 tahun ke atas, diperkirakan antara usia di kelas 1 dan 2. Ya. Kehiperaktifan pada anak-anak ADHD dan impulsif di kelas 1 dan di kelas 2, biasanya di kelas 1 masih sangat aktif. Di kelas 2 sudah mulai penurunan kehiperaktifannya. Ya. Paling dia bermain, menulis tertentu di mana tangannya harus ada bolpen yang dia pegang atau mengajak temannya berbicara atau ke sana kemari. Jadi fokus dia untuk belajar sudah hampir tidak ada lagi. Ya. Fokus dia hanya untuk rame, dan rame. Nah, di kelas 3, kehiperaktifannya sudah insya Allah tidak ada lagi. Tapi berubah dari ADHD menjadi ADD, Attention Deficit Disorder. Nah, di sini yang harus dipahami oleh orang tua. Ada banyak kasus ini yang kita dapetin. Tidak hanya orang tua, tapi juga guru-guru di sekolah tingkat SD, ya, bahwa anak-anak di kelas 3, ini misalnya di kelas 3, dia tidak hiperaktif, dia bisa duduk di tempat duduknya dengan nyaman, santai, walaupun dia sambil bermain, ya. Misalnya dia sambil menulis, dia sambil memperhatikan awan, ada kasus yang seperti itu, ya. Kemudian dia ada yang memperhatikan kawan, kemudian dia mengambil perhatian dengan cara yang lain, sehingga kelas pun kadang-kadang dapat menjadi agak ribut dengan ada anak seperti ini. Maka guru sudah mulai was-was. Karena apa? Sekali lagi, impulsif pada anak yang mengalami ADD itu tetap akan ada. Nah, pada anak usia kelas 3 berarti sekitar 9 tahun, kehiperaktifannya dia sudah jauh amat sangat menurun, bahkan hampir tidak ada. Tapi yang menjadi fokus perhatiannya adalah hal lain yang berbarengan dengan kondisi ini. Yaitu apa tadi? Impulsif aktivitasnya tadi, di mana fokus perhatian ini menjadi sangat sempit dari anak tersebut sehingga dia kesulitan dalam proses pembelajaran. Proses kesulitannya adalah memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Dia hanya mampu berfokus pada apa yang dia suka saja, ya. Bahkan hal itu pun tidak termasuk dia suka. Yang penting dia melakukan sesuatu hal sendiri menurut versinya dia, tapi dia tidak jalan ke sana kemari. Jadi contoh menulis di atas meja, menulis di kertas, main tangan. Nah, jadi fokus perhatian yang begitu sempit, dia tidak mampu memperhatikan
memperhatikan dari proses pembelajaran. Kalau kita perhatikan, harusnya di usia kelas 1 dia tidak mampu memperhatikan proses pembelajaran, berarti logika berpikirnya terhadap proses pembelajaran mampu atau tidak? Jelas tidak mampu. Tapi lucu, ada guru yang masih menaikkan anak ini ke kelas 2 dan ke kelas 3 lebih lanjut, karena rasa tidak nyaman tadi terhadap orang tua, tidak nyaman terhadap anak tersebut, dan lain sebagainya. Tidak. Padahal ini membuat anak tersebut menjadi semakin tersiksa dan orang tuanya menjadi semakin bingung dan mempersulit guru-guru selanjutnya untuk mengajarin dia. Dia tidak berfokus, maka memahami proses pembelajaran dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca menjadi sulit. Konsentrasi dia untuk memahami logika dari konten dan konteks apa yang dia baca, dia dengar, dan dia pelajari, itu pun juga menjadi kesulitan. Nah, ini yang harus menjadi fokus perhatian orang tua. Dan kasus ini sangat banyak terjadi sebenarnya. Kalau dibilang sangat banyak, karena saya sering menghadapi hal itu, maka saya menganggapnya banyak. Tapi buat guru di kelas, atau orang tua yang lain mungkin tidak terlalu banyak, karena anggapannya satu kelas misalnya ada 1-2 anak saja, ini dianggap biasa-biasa saja, tidak termasuk ke dalam sesuatu hal yang luar biasa. Tapi amat sangat disayangkan bila dalam satu kelas ada 1-2 anak tidak diperhatikan kondisi ini, yang kita lihat adalah tidak masa saat ini saja pada saat dia di kelas itu, tapi yang kita lihat adalah masa depannya lebih lanjut, nanti mau jadi seperti apa, itu yang nanti dia akan kesulitan. Karena impulsif dengan rentang perhatian yang sempit itu berlaku tidak hanya pada saat di usia dini saja, bahkan hingga mencapai dia kuliah nanti, bahkan mencapai dia bekerja nanti, dia sangat sulit untuk memperhatikan apa yang harus diperhatikan, apa yang menjadi perintah kepada dia, dia sangat sulit untuk memperhatikan. Karenanya lah, pekerjaan yang dapat diberikan kepada dia hanyalah sebagai pesuruh saja, atau bekerja dengan skill saja. Misal, jadi ojek, pengendara beca, pengendara bajai, tukang sapu jalanan, atau cleaning service, ya, yang hanya dia dapat lakukan. Karena dia tidak dapat berfokus dengan hal-hal yang menggunakan proses berpikir lebih lanjut. Karena apa? Di otak bagian depan itu berhubungan dengan planning, perencanaan ke depan itu akan seperti apa. Nah, di usia dini saja dia tidak mampu merencanakan dirinya untuk mendapatkan nilai atau menjadi murid seperti apa. Apalagi di usia nanti ya, dia tidak dapat memplanningkan hidupnya lebih lanjut akan seperti apa. Ini yang wajib diperhatikan oleh orang tua. Impulsivitas itu pada saat dia berbicara, dia tidak mampu mengontrol apa yang akan dia katakan. Dia hanya mengatakan apa yang muncul dalam pikirannya dan langsung dia katakan, tanpa peduli perkataan yang dia sampaikan tersebut akan menyakiti hati orang lain atau menyinggung orang lain. Nah, itu dimulai semenjak dini itu sudah ada. Makanya dia suka ceplos. Impulsivitas yang lain adalah dia suka mengganggu orang lain sehingga dia dianggap anak yang bermasalah. Nah, maka dua hal ini akan menyebabkan hal yang berhubungan dengan moral etik dan sopan santun pada anak ini tidak ada. Pada saat seorang anak tidak mempunyai moral etik dan sopan santun yang tidak ada, maka kemungkinan besar rasa cinta di dalam dirinya, karena di dalam otak depan ini ada namanya simpati, bahkan empati terhadap sesuatu hal. Dan itu kemungkinan besar juga tidak ada. Bukan kemungkinan, bahkan memang tidak ada. Maka terhadap orang lain, untuk mencintai orang lain, kemungkinan besar dia sulit untuk mencintai. Dia mampu mencintai, tapi mencintai hanya di mulut, tidak mencintai dari hati dan perasaan. Sehingga pada saat ditanya oleh pasangan hidupnya nanti, calon pasangan hidupnya nanti, mau kemana hubungan kita ini, dia pun tidak mampu mengatakannya akan dibawa kemana. Dia hanya mungkin akan mengatakan, yuk kita jalanin saja. Karena apa? Dia tidak mampu memplanningkan ke depan. Akan seperti apa kehidupan lanjutnya. Ya. Jadi pada anak yang lebih lanjut, ADHD berubah menjadi ADD. Ya, yang diperhatikan dari ADD adalah rentang perhatian yang begitu sempit sehingga dia tidak mampu memberikan perhatian yang berlebih pada proses pembelajaran yang sedang dipelajarinya, baik melalui pendengaran maupun melalui penglihatan, sehingga dia tidak dapat berfokus, berkonsentrasi dan berfokus terhadap pembelajaran tersebut, sehingga dia tidak mampu memahami apa yang dipelajarinya, maka dia nilainya otomatis jelek. Yang berikutnya, dia tidak mampu mengontrol apa yang akan dia
bicarakan, sehingga dia akan keluar bahasanya ceplos. Tidak hanya kata-kata yang keluar, gerakannya pun dia tidak mampu. Tiba-tiba saja dia bisa memukul, tiba-tiba saja dia bisa berlari, tiba-tiba saja dia bisa bergerak kepada kondisi tertentu. Inilah impulsif yang membahayakan, terutama dari kata-kata yang tiba-tiba ceplas-ceplos muncul dari mulutnya. Dengan tingkatan simpati yang begitu rendah, bahkan hampir tidak ada, maka dia tidak mampu merasakan kondisi orang lain seperti apa. Maka anak seperti ini dianggap tidak mempunyai moral, etika, dan sopan santun sama sekali, sehingga rasa cinta pun dia tidak ada. Lalu bagaimana penanganannya? Yang jelas Anda harus berkonsultasi ke psikolog, ke dokter tumbuh kembang, ke ahli pendidikan, ataupun ke dokter spesialis anak, ahli saraf, ya, saraf anak. Demikian yang dapat saya bagi mengenai kelanjutan dari perilaku dan kecerdasan anak hiperaktif, terutama yang kita bahas adalah anak dengan ADHD dan ADD dan dengan impulsif. Bila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, silahkan komen di bawah. Anda tuliskan saja apa yang ingin Anda tanyakan, insya Allah saya pasti akan jawab. Saya berharap jika video ini memang bermanfaat buat Anda dan Anda ingin terus mengikuti video saya, maka klik subscribe yang ada di bawah, kemudian klik loncengnya kalau Anda ingin lebih dahulu mendapatkan pemberitahuan video saya saat video saya keluarkan. Nah, sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilap, atas perkataan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.